فبأي آلاء ربكما تكذبان يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Kemudian disebutkan di sini bagaimana bejananya dan minumannya. Sudah disebut makanannya, pakaiannya, tempat duduknya. Sekarang disebut bejana dan minumannya. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. المفسرون يدور عليهم الخدم بأواني الطعام الفضية. Ya, jadi dikelilingi. Siapa yang mengelilingi mereka? Ya, itu ada pelayan-pelayan yang mengelilingi. Di ayat sudah berlalu ya, wildan, anak-anak yang mengelilinginya. Ya, jadi dia tidak perlu pergi jalan, tidak perlu panggil-panggil juga, pencet-pencet bel, ya, teriak-teriak, "Woi, bawakan, saya bawakan." Tidak ada pelayan di situ ya. Dia mau apa saja sudah ada yang pergi ambilkan. Sudah gampang dipetik, gampang di ini, penuh dengan kenikmatan. Baik. Sudah berlalu ya dari ayat-ayat tentang surga bahwa seorang tidak ada bahaya sama sekali dari makanan di sana. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan kalau dia makan, tidak seperti di dunia ya, makan kalau terlalu banyak makan bisa sakit kita di dunia ini. Apalagi kalau tidak bisa BAB. Jelas ya, tapi di akhirat itu makan saja. Keluar cuman seperti dia orang yang kayak kenyang itu. Ya bersendawa, cuma bersendawa saja. Baik. Itu dari beberapa kenikmatan penduduk sorga. Di sini minumannya ya, minuman dari bejana min fiddah, dari perak. Wa akwabin kanat qawarira. Dikatakan di sini wa akwabis syarab minaz zajaj. Zajajin min fiddah. Dia dari kaca dan kacanya ini dari perak juga. Ya subhanallah ya. Bisa digambarkan eloknya itu perak itu kan sudah terang. Dan ini kaca pula, kaca dari perak. Ya kaca dari perak. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Qaddaraha as-suqatu ala miqdari ma yashtahi asy-syaribuna la tazid wa la tanqus. Jadi diambilkan gelas kacanya dari perak. Ketika dituangkan, itu dituangkan sekadar yang dia perlu minum saja. Itu kesempurnaan ya dalam minum. Jelas ya? Makanya kalau orang yang paling lengkap menjamu tamu itu kalau tamunya diberi sekadar yang bisa dia teguk. Dia minum. Begitu habis ditambah lagi. Itu baru bagus. Ya, coba lihat aja kalau dikasih teh ya, satu kebiasaan kita di Indonesia begitu ya, dikasih gelas besar. Ya, nanti kalau sudah lama dia jadi dingin. Baik, kalau di sorga tidak seperti itu. Ditakdir dengan takdir. Orang biasanya minumnya sedikit, banyak ditakdir. Ya. Dan ini pelayannya ini betul-betul profesional ya kalau begini ya. Kalau pelayan di dunia kan sulit dapat yang seperti itu. Baik. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Yang sudah diukur dengan sebenar-benar pengukuran, tidak bertambah, tidak berkurang. Wa yasqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Kata al-mufassirun, ya, akwab itu kup ya, dari kata kup. Ya, dari kata kup. Tempat minum, bejana. Tempat minum. Baik. Itu dari kata kup, bejana yang dipakai atau gelas yang dipakai minum. Terbuat dari kaca dari perak. Kemudian dikatakan wa yasqawna fiha. Siapa wa yasqawna ini? Domirnya itu al-abrar, diberi minum di dalamnya.
Wa yusqa haula'il abrar fil jannah ka'san mamlu'atan khamran muzijat bin zanjabil. Ini bentuk lain ya. Diberi minum gelas khamar dicampur dengan apa? Dicampur dengan zanjabil. Ya. Dicampur dengan jahe. Nah, ini dari kenikmatan sebab di dunia ini namanya khamar itu tidak ada yang baik khamar itu. Khamar itu tidak ada orang yang minum khamar itu enak rasanya khamar itu. Apakah dia pahit atau rusak maknanya, baunya buruk, habis minum hilang kesadaran, sakit kepala, ya, belum lagi kena penyakit liver macam-macam. Jelas ya? Sudah diharamkan, dia minum lagi hal yang tidak baik. Iya. Ya, saya pernah menyangka bahwa khamar itu ada yang manis apa segala macam. Kata bagian ikhwan yang pernah dulu kena musibah waktu dia tidak istiqamah pernah minum, dia bilang tidak ada khamar itu yang enak. Semuanya pasti apa? Pasti tidak enak. Jelas ya? Itu memang yang diterangkan oleh para ulama di dalam buku-buku mereka. Iya. Adapun di akhirat khamar itu sesuatu yang paling nikmat sekali. Dari susu baunya, warnanya, dari sudut rasanya, kenikmatannya, ya dan sebagainya. Apalagi di sini ya dicampur dengan kafur, bau yang paling indah, dicampur dengan zanjabil. Iya. Baik, ainan fiha tusamma salsabila. Kata al-mufassirun yashrabuna min ainin fil jannah tusamma salsabilan. Jadi disebut mata air ini dengan nama salsabil. Disebut dengan nama salsabil di sorga. Kenapa disebut dengan salsabil? Ya, kata al-mufassirun li salamati syarabiha wa suhulati masagihi wa tibihi. Karena gampang diminum, mudah untuk ditelan dan sangat harum baunya, sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Baik. Ini semuanya tambahannya kenikmatan penduduk surga. Satu, dia punya pelayan-pelayan berkeliling melayaninya. Kemudian yang kedua, bejananya dari perak. Bejananya dari kaca. Kemudian yang ketiga, kacanya dari perak. Ya, kacanya dari perak. Dan kaca dari perak ini kaca untuk sebagian penduduk surga ya. Gelas untuk sebagian penduduk surga. Tapi ada penduduk surga lain, itu minumnya dari emas. Iya, dari emas. Ada di surah Az-Zukhruf, itu dikatakan yutafu alaihim bisihafin min dhahab. Dikelilingi mereka dengan piring-piring dari emas. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari di riwayat Bukhari dan Muslim, ada 2 sorga dari perak, ada 2 sorga dari emas. 2 sorga dari perak, bejananya semua isinya perak. Ada 2 sorga dari emas, bejananya dan semua isinya adalah apa? Ada emas. Kemudian di dalam sorga ini terdapat bahwa gelas kacanya ini itu dari perak. Ya, dari perak yang menunjukkan kejerniannya, sangat indahnya. Ya, sangat indahnya. Terdapat bahwa khamar di sorga itu ada berbagai bentuk. Ada yang dicampur dengan kafur, ada yang dicampur dengan apa? Zanjabil. Ada yang dicampur dengan zanjabil. Ya, dan terdapat bahwa di sorga itu mereka minum dari sumber air. Jadi dari khamarnya ini berasal dari sumber. Ada sumbernya. Ainan. Ainnya ini sudah disifatkan di sini namanya salsabilan. Terus dia yufajjirunaha tafjira. Gampang sekali dialirkan. Ya, ini sifat-sifat semua untuk sungai atau mata air yang berasal darinya khamar ini. Baik. Dan di sini disebutkan zanjabil ya. Dikhususkan minumannya siapa ini?
penduduk sorga. Iya. Kadang orang-orang kedokteran mengatakan bahwa jahe itu banyak manfaatnya. Jahe itu banyak apa? Manfaatnya. Tapi syaratnya jangan minum terlalu banyak. Sehari minum sekali 2 kali saja. Jangan tiap kali minum jahe. Ya. Itu juga dianjurkan untuk seorang beraktivitas, seorang penuntut ilmu kalau dia banyak berbicara atau banyak dia berpikir. Dalam sehari kadang-kadang dia perlu untuk minum dari jahe tersebut. Baik, itu sudut bicaranya orang-orang ahli kedokteran ya. Yang disebutkan di dalam buku-buku.